Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam renungan ini adalah mengubah ketakutan menjadi harapan, yang tertulis di dalam kitab Para Rasul 4 ayat yang ke-19. Ada satu pertanyaan di dalam hidup ini. Maukah kita hidup di dalam penderitaan? Oh, tentu saja. Kita hanya ingin hidup di dalam kebahagiaan, bukan penderitaan. Penderitaan adalah satu hal yang berusaha kita singkiri. Semua orang tidak mau menderita. Tidak ada orang yang dengan sengaja hidup menderita. Untuk membahas menderita, kita juga akan membahas tentang kematian. Kematian itu sangat menakutkan. Tidak ada orang yang senang membahas kematian. Kematian adalah akhir dari segalanya. Akhir dari hubungan. Tidak ada obat untuk dapat menyembuhkan kematian. Apa yang terjadi pada para murid ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, bahkan kemudian disalib? Para murid lari tunggang langgang, kocar kacir, menyembunyikan diri, takut. Takut karena apa? Karena nanti kalau ditangkap, diadili, lalu dibunuh, sama dengan pak gurunya. Demikian juga Petrus. Petrus yang terkenal berani sekali, bahkan pernah membela Tuhan Yesus dengan memotong telinga dari hamba imam besar. Dia pun takut, dia pun lari, menyembunyikan diri, bahkan menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dia takut ditangkap, dia takut diadili, dia takut dibunuh seperti gurunya. Tetapi hal seperti itu tidak terlalu lama. 50 hari sesudah Tuhan Yesus disalib, ketakutan, penderitaan yang dialami oleh para murid berbalik menjadi 180 derajat. Para murid keluar dari persembunyiannya. Mereka menghadapi masyarakat luas. Petrus, Yohanes naik di atas mimbar dan berkhotbah dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan kuasa dari Tuhan. Sehingga satu hari itu Petrus membuat 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Sayang sekali, Petrus dan Yohanes pun ditangkap, lalu diadili di mahkamah agama. Anehnya, Petrus dan Yohanes tidak takut lagi. Dia berani menghadapi persidangan. Dia berani mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak takut. Bahkan ketika mereka diperiksa, dia mengatakan yang benar. Sampai-sampai mahkamah agama tidak bisa melihat kesalahan mereka. Akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan. Tetapi masih dengan ancaman. Tidak boleh memberitakan Injil. Bagaimana jawaban Petrus? Jawaban Petrus tidak. Saya tetap akan memberitakan Injil. Saya tetap akan memberitakan kebenaran. Saya tetap akan mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus membuat para murid tidak lagi takut dengan kematian, tidak lagi takut dengan penderitaan. Mereka kini tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang telah menyelamatkan kita.
Tuhan Yesus juga memulihkan para murid yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri memberikan mereka satu kehidupan yang indah. Mereka mengerti bahwa kehidupan kekal akan datang setelah kematian, dan turunnya Roh Kudus memberikan para murid ini hikmat dan kebijaksanaan untuk memberitakan Injil. Mereka seperti memiliki pengharapan baru untuk selalu berkarya menjadi saksi Tuhan. Apa yang dialami para murid saat itu akan dialami kita, orang percaya. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Siapkah kita hidup menjadi saksi Kristus sekalipun dalam penderitaan di dunia? Sudahkah kita memiliki keberanian? Sudahkah kita memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan untuk mewartakan firman-Nya? Mari kita introspeksi diri, kita buka pikiran kita buka hati kita bersandar kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.